musik. Oke. Gak pengen minta yang lain? Enggak, ini aja. Cerdas. Nasionalisme. Halo, ketemu lagi dengan gue Lembu Tambun di Jurnal Lembu. Dan kali ini adalah edisi spesial 5 menit khusus untuk mahasiswa gue di karakter building kewarganegaraan. Terkait dengan nasionalisme, rasa nation ya, rasa nasionalisme. Nasionalisme merupakan suatu ideologi berpikir sekaligus suatu praksis yang terhayati dan terpancarkan di dalam sikap hidup nyata setiap warga negara. Jadi nasionalisme itu beda banget sama artinya misalnya konsep pemahaman tentang sosialisme, ateisme, terus kemudian habis itu komunisme. Jadi nasionalisme merupakan suatu ideologi berpikir ya. Jadi di dalam suatu hidup nyata setiap warga negara. Jadi sebenarnya banyak banget itu nasionalisme ya. Banyak banget bentuk-bentuk nasionalisme ya dalam realita masyarakat kita. Ada nasionalisme, misalnya nasionalisme kewarganegaraan ya. Terus kemudian nasionalisme etnis ya, nasionalisme budaya. Jadi nasionalisme merupakan suatu ekspresi atau perwujudan semangat cinta tanah air atau bangsa sendiri ya. Jadi ingat kembali, nasionalisme itu merupakan suatu ekspresi dan perwujudan semangat cinta tanah air ya atau bangsa sendiri. Kayak misalnya Korea Utara dia komunis. Maka bagaimana cara konsep-konsep komunis itu dijadikan ideologi bagi masyarakatnya, dibangun rasa nation ya, nasionalismenya. Jadi bagaimana cara berpikirnya buat masyarakatnya, bagaimana cara perwujudan mereka agar membangun semangat cinta tanah air mereka. Nah, begitu juga di Indonesia sendiri ya, yang memiliki semangat Pancasila dan unsur Undang-Undang Dasar 45 ya, semangat Pancasila gitu. Jadi nasionalisme terkait bukan pada seperti miripnya adalah ateisme, sosialisme, komunisme, bukan, tapi bagaimana suatu ekspresi atau perwujudan semangat cinta tanah air itu dibangun. Maka kalau misalnya kita lihat di halaman depan, sekali lagi teman-teman bisa lihat di halaman depan tentang lecture note, mohon dibaca tentang konsep nasionalisme, nation ya, isme, ideologi atau asas berpikir ya, bangsa. Jadi bagaimana ideologi asas berpikir dari suatu bangsa itu dibangun gitu ya, agar menciptakan suatu kesatuan dan kedaulatan negara ya. Jadi sehingga dari situ nanti dituntut ada rasa kebersamaan itu sendiri ya gitu. Jadi dalam kamus besar katanya dibilang nasionalisme itu ialah suatu paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air ya gitu. Kalau di Korea Utara saya pernah lihat di YouTube itu ya, ada mereka nyanyi anak-anak anak-anak SD ya, suruh nyanyi lagu-lagu Indonesia dan sangat tegas banget ya. Kalau kita kan agak melambai ya, kalau mereka dipelajari sungguh dan ketika mereka nyanyi kayak menunjukkan rasa semangat cinta tanah air yang tinggi banget gitu. Jadi luar biasa banget gitu.
Eh, kalau apa di misalnya kayak di Inggris ya, di Inggris, Portugis, Prancis, Spanyol ya, sebagian besar akar ideologi nasionalismenya bertumbuh di atas kukuhnya kekuasaan monarki ya. Jadi monarki gitu. Jadi ideologi nasionalismenya tumbuh di eh, di antara kekuasaan monarki ya. Jadi memang beda-beda ya. Di Eropa, khususnya Eropa Tengah, Eropa Timur, nasionalisme dibangun atas dasar nation state ya. Ya, jadi nation state. Ya, jadi itu sesuatu yang berbeda banget gitu. Terus kemudian di sini juga ada dikatakan dalam diktat tentang revolusi Prancis dan Amerika. Ya, jadi itu bisa. Lalu terkait dengan Indonesia sendiri, nasionalisme apa yang sebenarnya bisa dibangun ya, gitu. Di sini kalau di lecture note ada salah satu tokoh bila tokohnya namanya Lothrop Stoddard. Lothrop Stoddard. Walaupun di sini ada Louis Snyder, ada Lothrop Stoddard ya. Nasionalisme kalau Louis Snyder bilang nasionalisme itu sentimen kelompok yang menghayati hidup bersama di dalam suatu wilayah teritori tertentu, nah kan, sentimen kelompok ya, sentimen rasa yang dibangun di dalam masyarakat itu sendiri gitu ya. Jadi terus sedangkan Lothrop Stoddard menulis nasionalisme merupakan keyakinan yang memimpin sebagian besar individu untuk taat pada bangsanya, memiliki perasaan yang ada sebagai suatu entitas bangsa ya. Di situ juga ada tokoh namanya Arif Budiman. Nasionalisme merupakan suatu kesatuan orang-orang di dalam suatu masyarakat yang memiliki sejarah yang sama, bahasa yang sama, dan pengalaman yang sama. Nanti teman-teman bisa lihat, bisa dipelajari secara singkat, ambil summary-nya tentang bentuk-bentuk nasionalisme ya. Nasionalisme, sekali lagi, nasionalisme tadi sudah dibahas ya, yaitu ekspresi perwujudan semangat cinta tanah air atau bangsa sendiri. Contohnya ada nasionalisme kenegaraan ya. Apa itu nasionalisme kenegaraan? Bentuk nasionalisme yang tercipta oleh suatu masyarakat sipil, jadi ada komunitasnya, terus kemudian ada hukumnya ya. Jadi nanti ini bisa dibaca tentang nasionalisme kewarganegaraan. Ada juga namanya nasionalisme etnis, nasionalisme yang berkembang dengan berpijak pada di atas dasar etnis atau suku dalam suatu negara bangsa nation state ya. Jadi itu bisa dilihat. Atau juga disebut sebagai, ada juga nasionalisme budaya ya, cultural nationalism ya. Ini dibentuk, nasionalisme budaya ini dibentuk karena ada kesamaan budaya masyarakatnya ya. Biasanya nasionalismenya biasanya dibangun seperti, kalau dicontoh di sini itu seperti tradisi agama gitu ya. Jadi misalnya budaya Katolik yang dominan di Irlandia membuat nasionalisme negara itu bertumbuh di atas paham nasionalisme agama. Nah, ini sini bisa lihat gerakan nasionalisme ya. Nanti biasanya kalau dalam ujian itu ada tulisannya terkait dengan nasionalisme Indonesia. Ini di online juga ada ujiannya tentang dalam lecture note pada bab nasionalisme Indonesia. Biasanya ditanya bagaimana cara membangun nasionalisme bagaimana melihat nasionalisme dalam konteks sejarah, dan bagaimana cara membangun nasionalisme dalam konteks kekinian. Jadi ada di masa lalu bagaimana cara nasionalisme itu berlaku dalam konteks sejarah. Di sisi lain Anda akan diminta pendapat untuk
bagaimana nasionalisme dibangun dalam konteks kekinian. Baik, salam dari gua, Lembut Ambun, dan saksikan untuk podcast selanjutnya di bab yang terakhir. Sampai jumpa.